perbedaannya. Jadi ada perbedaan antara itu. Baptisan Roh Kudus terjadi hanya satu kali. Ingat ya. Baptisan Roh Kudus hanya terjadi satu kali untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada pengulangan. Oke. Tidak ada pengulangan baptisan Roh Kudus. Ini dikerjakan Allah bagi seorang hanya satu kali. Terjadi. Ya, terjadi. Makanya tidak ada Roh Kudus keluar masuk. Zaman setelah Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diterima seseorang, tidak ada lagi keluar masuk Roh Kudus dalam diri orang percaya. Oke. Diam untuk selamanya, tinggal untuk selamanya. Oke, yang menjamin tadi saya katakan siapa? Yesus, ya. Kemudian kata diam di kitab Roma pasal 8 adalah meno, tinggal untuk selamanya. Oke. Sementara kepenuhan Roh Kudus terjadi itu berulang kali bagi orang yang telah didiami atau dibaptis Roh Kudus. Kalau pertanyaan gini, siapa yang dapat dipenuhi oleh Roh Kudus? Yang pertama, mereka yang sudah didiami oleh Roh Kudus. Atau seseorang Roh Kudus itu maksudnya Roh Kudus sudah tinggal di dalam kehidupannya. Nah, itu ya, itu kuncinya. Tanpa itu tidak bisa dipenuhi oleh Roh Kudus. Oke? Lalu yang berikut. Baptisan Roh Kudus terjadi kapan? Pada saat percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, dan saat itu juga Roh Kudus masuk di dalam hati orang percaya. Ini karunia. Jadi Roh Kudus itu adalah satu karunia dari Tuhan, pemberian dari Tuhan. Bukan yang kita cari, bukan yang kita minta, tapi yang Tuhan berikan bagi orang yang sudah percaya, ya. Oke. Nah, sementara kepenuhan Roh Kudus, Saudara perhatikan, ini apa? Kepenuhan Roh Kudus itu mencerahkan dan memimpin orang percaya menuju kesempurnaan, menuju kepada kesempurnaan hidup seperti Kristus. Artinya apa? Roh Kudus, ya, Roh Kudus tidak masuk untuk kedua kalinya di dalam hati orang percaya. Tapi Roh Kudus memberikan pencerahan, memimpin, mengontrol, dan itu terjadi berulang-ulang. Bukan hanya satu kali, seperti pada saat dibaptis oleh Roh Kudus. Oke, ini harus dipahami dua hal ini, ya. Oke, kira-kira bisa nangkap yang dimaksudkan? Saya Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, lanjut ya, kita perhatikan. Nah, sekarang bagaimana agar saudara atau seorang percaya dan mendapatkan kepenuhan Roh Kudus? Ya, bagaimana agar saudara mendapatkan kepenuhan Roh Kudus? Kepenuhan Roh Kudus. Ada beberapa hal penting diperhatikan. Yang pertama, silakan dibaca Efesus 5 ayat 19 sampai ke 20. Nanti dibaca ya. Yang hal yang paling penting di sini saudara perhatikan, yaitu memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Memiliki hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Jadi keadaan penuh itu dikaitkan oleh Paulus dengan suasana apa? Suasana ibadah, di mana orang yang penuh roh membuat jemaat akan bermazmur, menyanyikan kidung puji-pujian, dan sambil bersorak-sorai. Artinya apa? Selalu aktif bersekutu. Ini. Seseorang yang ingin dikontrol, dikuasai, dikendalikan oleh Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus harus selalu aktif bersekutu. Makanya kalau orang memuji, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, nah itu berarti hidupnya sedang dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi kalau sudah mulai malas, tidak mau beribadah, tidak mau memuji Tuhan lagi, atau datang ke gereja hanya dengan keadaan terpaksa, tidak menunjukkan kesungguh-sungguhan, hanya menghindari, ya, dimarahin oleh orang tua ataupun mencari kesibukan, nah itu bukan dipenuhi Roh Kudus. Ya, Nah, jadi ini. Lalu yang berikut. Dibagi beberapa ayat 19 tadi, dan juga ada perhatikan nanti di Kisah Rasul 2:42 kehidupan rohani orang percaya mula-mula. Setelah mereka menerima Roh Kudus itu menjadi contoh. Yang pertama, selalu aktif bersekutu. Ini, selalu aktif bersekutu. Ini adalah buah ataupun dampak dari orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, penuh Roh Kudus. Oke. Nah, kita perhatikan ayat 19 ya dari kitab Efesus pasal 5 tadi. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati.
Ini kan sudah diawali dengan ayat 18, berarti ada hubungannya dengan ayat 19 dan ayat yang lainnya. Kisah Rasul 2:42, referensi tambahan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti. Itu kata kuncinya adalah persekutuan. Ya, persekutuan. Terjadi ya. Kemudian di ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari di bait Allah. Gereja mula-mula menjadi model, menjadi contoh bagi gereja sekarang ini. Ya, tiap-tiap hari berkumpul di bait Allah, ngapain? Ya, memuji Tuhan, bersekutu. Ya, dikatakan 47 sambil memuji Allah. Itu sangat berkaitan dengan orang yang di hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan yang berikut di ayat 20, ini masih hubungan vertikal. Ya, vertikal yaitu apa? Senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Nah, ini sering kita khotbahkan. Ucapkanlah syukur senantiasa segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa. Orang dunia bisa mengucap syukur karena semuanya masih berjalan dengan baik. Ada harta, ada uang. Ya kan? Apa yang diinginkan ada sehingga bisa bersyukur, berterima kasih, gampang dan mudah. Tentu beda bagi orang yang percaya kepada Kristus ketika ada persoalan masalah apapun itu. Mampukah kita mengucap syukur dalam segala hal? Itu akan mampu. Mengapa? Karena ada Roh Kudus yang mengontrol hidup kita. Pada saat kita mengalami kebangkrutan, kesakitan, penderitaan, masalah, masih mampukah mengucap syukur? Kalau mampu, itu pertanda kita sedang dikontrol, dikuasai oleh Roh Kudus. Tapi kalau tidak mampu, berarti kita bersungut-sungut, marah, kecewa, salahkan Tuhan. Nah itu, ya. Nah itu berarti belum dikontrol oleh Roh Kudus, ya. Nah, kemudian hal lain yang kita perhatikan. Efesus 5 ke Efesus 6 itu adalah konteks yang hampir yang sama berkaitan dengan orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Yaitu apa? 18 dikatakan, dalam segala doa dan permohonan, berdoa setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya. Bagaimana kita bisa melihat supaya seorang dipenuhi Roh Kudus? Tekun di dalam doa. Ya, tekun dalam doa. Tapi banyak juga orang Kristen kalau udah diajak berdoa malas. Diajak doa syafaat tidak menikmati. Ini kapan doanya ini berakhir, ya kan? Nah, kalau ada KKR mujizat banyak orang datang. Tapi giliran diajak untuk berdoa, doa syafaat, berdoa buat bangsa sedikit yang datang. Ya, giliran untuk pembagian sembako di satu gereja banyak yang datang. Tapi diajak untuk berdoa di gereja sedikit yang datang. Nah, ini menunjukkan kualitas rohani seseorang. Ketika seorang sudah dikontrol, dikuasai oleh Roh Kudus dalam kehidupannya, ketika diajak doa, dia spontan, tanpa diperintah pun. Kalau itu sudah menjadi bagian yang harus dilakukan, dia langsung taat, lakukan tanpa harus diperintah. Kenapa? Bukan manusia memerintahkan orang berdoa, tetapi roh yang ada dalam dirinya. Ya, silakan nanti dibaca, coba dibaca dulu Roma 8 ayat yang ke-26. Roma 8 ayat 26, minta tolong satu orang baca. Roma 8 ayat 26. Roma 8 ayat 26. Ya. Silakan Pak Joshua. Enggak, Bu Vena aja yang baca, Pak. Oh, ke siapa Ibu Pena, silakan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Jadi sangat jelas. Roh itu yang dikaruniakan itulah yang menolong kita, yang tadinya kita tidak berdoa, tapi Roh itulah yang menolong kita untuk menyampaikan segala kekurangan kelemahan kita kepada Tuhan. Ya, Roh itu menuntun kita berdoa supaya kita menjadi orang-orang yang tekun di dalam hal berdoa. Ya, doa itu adalah sesuatu napas. Ya, napas berarti kebutuhan. Ya, kebutuhan kita. Doa bukan kewajiban. Doa bukan kewajiban, tapi doa kebutuhan. Harus bisa dibedakan. Kalau kewajiban nanti terbentur dengan rutinitas. Tapi kalau kebutuhan, ya namanya kebutuhan, butuh makan, harus lakukan berarti, harus dikerjakan, ya. Oke ya. Oke, nah, kemudian saya agak cepat, memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Bagaimana kita bisa mengetahui keluarga itu harmonis, bahagia? Apakah keluarga itu adalah keluarga yang sudah dipimpin, dikuasai oleh Roh Kudus? Maka ayat 21, perhatikan.
dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Kalau tadi di ayat yang ke-19 sampai ayat ke-20 itu adalah hubungan harmonis kita dengan Tuhan. Ya. Kalau sekarang dampak hubungan yang harmonis itu dengan Tuhan, berdampak hubungan dengan sesama. Yaitu apa? Rendahkanlah dirimu kepada yang lain dalam takut akan Tuhan. Rendahkanlah dirimu kepada seorang yang lainnya. Berarti sama lingkungan orang percaya. Orang percaya. Dengan apa? Dengan takut akan Kristus. Dengan takut akan Kristus. Oke? Nah, kita perhatikan. Ya. Hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus berdampak kepada keluarga yang baik dan keluarga yang harmonis. Apa saja keluarga yang baik dan harmonis? Bisa kita lihat. Yang pertama, di dalam hubungan keluarga. Mengetahui dan melakukan tanggung jawab dalam keluarga. Apa yang menjadi tanggung jawab istri? Nah, ini sudah sering kita dengar. Istri tunduk, menghargai, dan menghormati suaminya. Itulah bukti kasihnya. Oke. Kemudian, suami mengasihi istri. Ya, suami mengasihi istri. Kemudian, orang tua mengasihi anak-anak, yaitu ada disiplin, membimbing anak-anak supaya takut akan Tuhan, dan orang tua tidak berlaku kasar terhadap anak-anaknya. Ada nggak ini dalam keluarga ini? Sebenarnya keluarga itu bahagia, intinya adalah hidupnya harus dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus. Ya, itu ya. Jadi hidup keluarga itu harus dipimpin, dikendalikan oleh Roh Kudus. Maka istri pasti tunduk kepada suami. Suami pasti mengasihi istri. Orang tua pasti mengasihi anak-anaknya. Sebaliknya juga, anak-anak pasti mentaati, menghormati orang tuanya. Kalau ini tidak ditemukan, sederhana saja. Sederhananya apa? Berarti keluarga itu belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Belum dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, masih dalam keinginan daging. Nah, oke. Nah, inilah kalau kita melihat siapa yang dipenuhi Roh Kudus dan bagaimana cara dipenuhi Roh Kudus dengan 3 hal itu. Pertama tadi, hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Yang kedua, hubungan yang harmonis dengan sesama. Dipraktekkan di dalam kehidupan berkeluarga, dipraktekkan dalam kehidupan bergereja. Ya, bergereja. Tuh, ya. Nah, nanti didalami lagi Kisah Rasul pasal yang kedua, mulai dari ayat 41 sampai 46. Nah, itu di situ ada yang saya sebutkan tadi, hubungan yang vertikal dengan Tuhan, dari Tuhan kepada orang percaya, yaitu apa? Mencurahkan Roh Kudus, mengajarkan kebenaran melalui rasul, yaitu Rasul Petrus, yaitu dari Tuhan ya, ke jemaat. Baru dari jemaat, yaitu mereka memuji Tuhan, ya, bersekutu memuji Tuhan. Lalu dampaknya kepada hubungannya, mereka berbagi satu sama lain. Harta mereka jual, mereka berbagi. Ya, mereka berbagi. Itu sesama jemaat. Bukan saja sesama jemaat, tetapi dampak keluar. Dari jemaat keluar. Dari jemaat itu misi, penginjilan. Maka dikatakan di ayat 46. Silakan baca dulu Kisah Rasul 2 ayat 46. 46 silakan. Kisah 2 ayat 46. Kisah Rasul 2 ayat 46, demikian firman Tuhan. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Terus. 47. 47, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, ada kata yang menarik, kalimat yang menarik, perhatikan di situ dikatakan tiap-tiap hari apa? Menambah apa? Jumlah yang Menambah jumlah mereka. Ya, menambah jumlah mereka yang diselamatkan. Ini namanya pertumbuhan kuantitas dari dampak pertumbuhan kualitas. Ya, pertumbuhan kualitasnya yang mana? Yaitu tadi hubungan yang harmonis dengan Tuhan. Tuhan mencurahkan rohnya. Tuhan memberikan pengajaran melalui para rasul. Lalu setelah itu mereka hubungan jemaat kepada Tuhan, yaitu mereka memuji Tuhan, tekun bersekutu. Lalu di antara mereka saling mengasihi, saling memperhatikan. Sekarang mereka menjangkau keluar. Mereka ini jemaat mula-mula dikatakan menyukai hati banyak orang. Berdampak kepada keselamatan atau penambahan jiwa-jiwa baru. Ya,
Nah, ini yang menjadi model dan contoh bagi gereja sekarang ini ya. Itu luar biasa ya, itu hal yang luar biasa. Nah, ini yang berhubungan dengan dipenuhi Roh Kudus. Jadi sekali lagi didiami, dipenuhi Roh Kudus, diperhatikan. Nanti kan ada ujian itu ya. Kalau nanti saya berikan ujiannya, harus bisa menjelaskan. Coba jelaskan apa artinya dibaptis Roh Kudus, didiami Roh Kudus, dan dipenuhi Roh Kudus. Ya, ya itu nanti misalnya itu ada itu harus bisa dijawab. Didiami, dibaptis, dipenuhi, didiami, dipenuhi, dibaptis Roh Kudus. Oke, nah itu. Jadi itu 3 hal yang pikir sudah saya jelaskan ya dengan baik. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Oke, baik itu. Oke, kita lanjutkan dengan karunia Roh Kudus. Karunia ini materi terakhir. Karunia Roh Kudus. Oke, perhatikan bahwa setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus itu menerima karunia. Menerima karunia. Harusnya nggak langsung ke sini. Coba kita perhatikan karunia apa saja yang diterima. Agak spontan, saya coba perhatikan. Yang pertama tadi Rasul. Sudah jelas ya, saya dijelaskan. Yang kedua ini karunia jabatan ya, karunia jabatan. Ini yang pertama diberikan oleh Tuhan di kitab Efesus pasal 11 dan juga 1 Korintus 11 ayat 28. Ada karunia nabi, ada karunia penginjil, ada gembala, kemudian ada pengajar ya. Nah, ada pengajar. Itu karunia tadi sudah dijelasin di kelompok. Sekarang kita lihat karunia pelayanan. Karunia pelayanan. Ini karunia pelayanan di 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Kita perhatikan karunia pelayanan apa saja? Yaitu karunia berkata dengan hikmat, karunia berkata dengan pengetahuan di ayat 8, karunia iman, karunia penyembuhan, karunia bermujizat atau melakukan mujizat, kemudian karunia bernubuat, karunia membedakan roh, karunia berbahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh. Mengapa saya buat ada kedip-kedip karunia bahasa roh? Karena ini salah satu karunia ini karunia yang sering menjadi pro kontra atau pembahasan bahkan perdebatan sampai hari ini di kalangan gereja. Kalau yang lain itu sepertinya nggak ada masalah itu, nggak ada masalah, aman, nyaman. Tapi yang satu ini seringkali menjadi problematika, ya gitu ya di kalangan gereja karena punya pemahaman yang tentu berbeda, ya berbeda. Oke, saya perhatikan apa itu bahasa roh. Ya bahasa roh. Apakah tanda bukti bahwa beroleh Roh Kudus adalah dapat berkata-kata dalam bahasa roh? Nah ini ya. Nah ini maaf bukan berarti kita mau sepertinya mau memojokkan gereja tertentu. Nggak, kita lihat Alkitabnya ya, Alkitabnya. Ya, oke. Kenyataan tentang bahasa roh, gereja terbagi terbagi atas dua kelompok. Dua kelompok, ya. Yaitu ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang pro, ada yang kontra. Tapi kelompok sama-sama mengaku adanya Roh Kudus. Sama-sama mengaku Yesus Kristus. Oke. Nah, kita perhatikan pengakuan ada Roh Kudus. Padahal terjadi pro dan kontra bahasa roh. Bahasa roh, ya. Ada gereja yang menerima bahasa roh. Ada gereja yang menerima bahasa roh. Tapi ada gereja juga yang menantang bahasa roh. Yang menantang gereja roh. Lalu pertanyaannya, mana yang benar? Itu kan? Mana yang benar? Nah, ini kita bukan berbicara tentang denominasi ya. Jadi tapi kalau kita perhatikan secara denominasi memang ada perbedaan ya. Misalnya gereja-gereja yang menerima bahasa roh itu adalah gereja Pentakosta, gereja Betel Indonesia, gereja Betani, aliran karismatik yang lainnya. Ya. Nah, ya, itu menerima dan meyakini bahasa roh itu masih ada
dan dikaruniakan oleh Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagi orang yang dikehendaki Tuhan, ya, berkehendaki Tuhan. Oke. Nah, tiada gereja lain ya. Nah, ini sampai hari ini masih ya terjadi penolakan ya, penolakan. Nah, oke, kalau di saya sendiri mengatakan bahwa Roh Kudus itu apa namanya, bahasa roh itu adalah salah satu karunia. Nanti akan saya jelaskan di sini. Itu masih ada dan Tuhan memberikan kepada seseorang yang sudah percaya kepada Kristus sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi bukan dikaruniakan kepada setiap orang percaya. Bedakan ya. Bukan dikaruniakan kepada setiap orang percaya, tetapi itu sifatnya sesuai individu. Siapa yang Tuhan mau. Kalau ada di antara kalian yang sudah punya karunia berbahasa roh, bersyukur. Ya, berterima kasih. Itu masih ada dan itu lakukan adalah untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Ya, tapi bagi kita yang belum menerima, belum punya karunia itu, ya jangan kita menganggap bahwa itu seolah-olah yang paling penting dalam pelayanan, dalam kehidupan rohani kita. Semua karunia-karunia itu adalah penting, ya penting. Oke, nah itu adalah untuk membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Jadi tanda seorang telah memperoleh Roh Kudus dibuktikan dengan bahasa roh. Ini yang keliru. Ya, ini yang keliru. Jadi bukan, ya bukan. Banyak tanda yang lain saya sudah dijelaskan. Tanda seorang adalah Roh Kudus dibuktikan melalui buah roh yang dihasilkan. Ini. Oke, nah dua-duanya harus kita gunakan. Ini supaya ini saya buat ini satu rumusan. Yang saya ajarkan salah satu karunia namanya karunia bahasa roh itu masih ada. Oke, masih ada dan masih dikaruniakan Tuhan. Yang kedua, diberikan oleh Tuhan kepada siapa yang Tuhan kehendaki. Itu hanya anugerah, ya anugerah. Ya. Tidak bisa dipelajari, tidak bisa dikursuskan, ya tidak bisa ditiru. Kalau ada yang seperti itu berarti kemungkinan itu adalah palsu. Ya, kemungkinan bahasa roh itu adalah palsu. Oke. Dan itu bukan satu-satunya tanda orang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan itu satu-satunya tanda bahwa orang Roh Kudus sudah tinggal dalam kehidupannya. Atau seolah itu yang menjadi yang paling spektakuler. Ya, pikir itu keliru. Ya keliru. Oke. Nah, lalu yang kita lihat. Tanda seorang dipenuhi Roh Kudus lihat dari buah dan hasilnya. Betul. Lihat dari perubahan hidupnya. Buat lihat dari buah-buah roh di dalam kehidupannya. Apakah memiliki perbedaan sebelum percaya kepada Kristus atau setelah percaya kepada Kristus? Apakah setelah menjadi orang yang lahir baru, dia ada perubahan terus-menerus, meninggalkan kehidupan yang lama, meninggalkan kehidupan yang baru, ya meninggalkan kehidupan yang lama, hidup dalam kehidupan yang baru, terus-menerus diperbaharui. Lihat dari buahnya. Ya, dan melihat buah itu kan tidak bisa instan, hanya hari ini. Tapi itu untuk jangka waktu yang lama. Lihat perubahannya. Nah, dua-duanya kita harus terima, ya kan gitu ya. Sehingga jangan sampai mengkotak-kotakkan gereja, ya mengkotak-kotakkan gereja. Jadi ribut hanya karena persoalan begini. Tinggal memberitakan Injil kan, ya. Nah, mengadar juga teman-teman kita, bahkan juga ada yang sangat dekat dengan saya, ya sampai hari ini. Karunia Roh Kudus, terutama karunia bahasa roh itu sudah tidak ada. Itu dulu zamannya Rasul, zamannya gereja mula-mula. Sekarang sudah nggak ada. Gitu. Kalau ada sekarang itu palsu semua. Nah, saya juga tidak setuju dengan hal itu. Ya, istri saya bisa bahasa roh, tapi saya nggak bisa bahasa roh. Nah, kan gitu. Istri saya punya karunia bahasa roh, tapi saya nggak punya. Tapi karena kita sudah sama-sama memahami Alkitab, dia gunakan itu untuk hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, saya pun ketika dia lakukan itu sudah mengerti, saya tidak terganggu karena sudah mengerti itu adalah hubungannya dengan Tuhan, ya kan? Dan saya tidak paksakan diri. Berapa kali saya minta kepada Tuhan, Tuhan tidak berikan, ya kan? Mau paksa, kan gitu ya? Ya, berarti ada karunia yang lain. Karena karunia itu sangat-sangat banyak. Dan di antara karunia itu pasti setiap orang percaya punya minimal salah satu. Tapi kalau tidak punya katanya berarti tidak pertanyakan itu. Ada Roh Kudus tinggal dalam kehidupannya. Ya kan? Nah, itulah sebabnya kita lihat tadi banyak sekali karunia-karunia. Pastikan itu kita memiliki salah satu karunia di dalamnya. Jadi jangan terlalu mengejar karunia bahasa roh.
tapi karunia yang membangun tubuh Kristus secara bersama-sama ya. Oke. Dan problematika dalam hal pemahaman bahasa roh itu apa? Ya, roh perhatikan. Oke, saya mau jelaskan antara pemahaman Kisah Rasul pasal yang kedua, ya Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang keempat, dan juga 1 Korintus 12 tentang bahasa lain dengan bahasa roh. Nanti dibaca. Bahasa lain dengan bahasa roh. Oke. Bahasa lain dan bahasa roh itu istilah yang berbeda atau ungkapan yang berbeda. Coba minta tolong Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2 ayatnya yang keempat. Silakan baca. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Oke, nah coba diperhatikan dulu. Itu di situ ada bahasa lain ya, betul ya? Bahasa lain. Menurut Iya Pak, bahasa lain. pemahaman kalian bahasa lain itu bahasanya seperti apakah sama dengan yang disebut dengan bahasa roh yang ada di 1 Korintus 14, salah satu karunia itu. 1 Korintus berapa? Nah, 1 Korintus berapa Pak? Mari tolong Bu, itu Oke. Sudah. 1 Korintus 14 tentang bahasa roh tadi yang sudah dibaca tadi, 1 bahasa roh, 1 Korintus yang salah satu karunia tadi. Ayat 6 Pak ya. Ya, ayat. Jadi saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikannya kepadamu pernyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran? Oke, yang ada salah satu karunia tadi, 1 Korintus berapa itu? 1 Korintus yang ada beberapa karunia, terus di dalamnya ada bahasa roh. Ini coba saya tadi, saya mundur dulu ya. Ayatnya yang ke berapa? Yang saya kasih tadi bahasa lain, supaya kita bisa bedakan, karena seringkali itu ditafsirkan pengertian yang sama. Kan Kisah 2 itu kan itu ayat 10 Pak, 12 ayat 10 Pak. Ya, oke, baca. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Ya. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Ya. Dan kepada yang lain yang memberikan karunia. Oke, berkata-kata dengan apa? Bahasa roh. Ya, masih ada nanti ayat yang lain ya setelah itu. Bahasa roh, berkata-kata dengan bahasa roh. Lalu tadi Kisah Rasul apa? Di Kisah Rasul tadi apa? Berkata dalam bahasa lain. Bahasa lain, Pak. Ya, bahasa lain dengan bahasa roh. Itu kan? Oke, bahasa lain dengan bahasa roh. Ya, selama ini pemahaman teman-teman seperti apa itu? Apa itu sama atau beda? Menurut saya sama, Pak. Beda, Pak. Boleh dijelaskan yang sama jelaskan. Ini kan karena dibilang bahasa lain, berarti bukan bahasa yang dari bumi gitu, tapi memang bahasa yang Allah itu sendiri berikan kepada orang tersebut. Bu Farida, tolong Bu. Aduh, ya. Terus itu aja. Jadi menurut Pak Joshua sama itu ya? Iya, menurut saya sama Pak. Karena itu kan bahasa lain. Artinya kalau udah bahasa lain itu bukan bahasa yang berasal dari bumi. Oke, tapi berasal daripada Allah sendiri. Silakan yang berbeda tadi, yang berbeda silakan yang berbeda. Kenapa berbeda? Berbeda tadi silakan. Iya Pak. Iya, bahasa lain itu bukan bahasa roh Pak. Aduh, kenapa? Bahasa lain itu, maaf Bu Farida, itu adalah bahasa yang dimengerti.
Halo. Ya, coba. Tadi ada yang nggak apa-apa ini ada perbedaan di antara mahasiswa, tapi saya sudah sampaikan nanti ya. Tadi kalau Pak siapa tadi? Yang terakhir itu bahasa yang berbeda. Ada yang kata-kata tadi itu berbeda. Yuk, silakan. Tamrin, Pak. Ya, silakan Pak Tamrin. Ya, Pak. Yuk. Kalau menurut saya, Pak, berbeda, Pak. Ya. Kalau menurut perkataan bahasa yang lain, yang dimaksud di sana adalah bahasa yang dimengerti manusia Nah. atau bahasa bangsa lain. Hmm. Tetapi kalau yang dikatakan bahasa roh itu adalah bahasa roh sendiri yang dimengerti oleh pribadinya dan Allah. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi pendapat yang lain? Ada? Ada. Tadi ada perempuan kayaknya mengatakan tadi siapa itu? Frida atau siapa itu? Rinda, Pak. Frida, silakan. Ya. Perbedaan bahasa lain dan bahasa roh ya, Pak? Enggak, saya belum tanya perbedaan itu beda atau sama. Kalau sama, jelaskan mengapa. Beda. Kalau itu beda. Beda, Pak. Beda, Pak. Contohnya kan kalau kita baca kitab Kisah Para Rasul pada hari Pentakosta kan terjadi pencurahan Roh Kudus. Di situ kan para rasul kan berbicara dalam bahasa lain. Bahasa lain yang dimaksud di situ kan orang-orang di sekitarnya kan pada mengerti, mereka mengerti apa yang diucapkan mereka. Tetapi kalau dalam bahasa Roh Kudus itu hanya hubungan intim percakapan antara pribadi kita dengan Allah sendiri, Pak. Tidak ada yang dapat mengerti, Pak. Seperti itu. Kecuali kalau ada juga orang yang bisa menafsirkan bahasa roh atau juga bisa berbahasa roh seperti kita begitu, Pak. Tapi kalau bahasa lain itu masih bisa dapat dimengerti orang-orang di sekitar kita, Pak. Kaum-kaum awam juga mengerti. Oke, baik. Selain Elfrida ada yang lain? Salah. Ada? Ada yang lain pendapat yang berbeda atau pendapat yang berbeda dari ada? Baik, jadi gini. Kalau kita memahami peristiwa Pentakosta, masa pencurahan Roh Kudus, itu diperhatikan dibaca dari pasal 2 ayat 4 sampai 11, ayat 4 sampai 11. Ya, ini adalah peristiwa yang terjadi hanya satu kali setelah pencurahan Roh Kudus. Ya. Yaitu ada bahasa lain. Bahasa lain itu yang digunakan adalah kata ya dialekto. Dialekto. Beda dengan kitab Korintus. Kalau kitab Korintus yang digunakan adalah glosolalia. Ya, dialekto glosolalia. Nah, berarti bahasa lidah, ya bahasa lidah. Ya perhatikan dialekto glosolalia. Ini ya yang di Kisah Para Rasul ya, belum di Korintus. Ya, dialekto glosolalia. Artinya bahasa lain, bahasa lidah, bahasa perkataan manusia. Ya kan? Ya. Ini yang dimengerti oleh orang-orang yang ada di sekitar itu. Apa yang dialeknya? Dialeknya dikatakan ketika dari itu mereka melakukan memberitakan perkara-perkara besar. Maksudnya perkara besar itu apa? Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit diberitakan pada saat itu dengan banyak bahasa. Dengan banyak bahasa. Makanya ada orang Arab di situ datang. Itu kan mereka orang-orang Yahudi, kok bisa berbahasa kita? Mereka mabuk. Pemikiran begitu karena mengerti. Itu orang Mesopotamia datang pada saat itu. Mendengarkan berita Injil tentang bahasa Metaponia. Coba baca di ayat 11 dulu. Bahasa apa saja itu? Ayat 11. Yuk, Kisah Rasul 11. Kisah Rasul 2 11. Ya, tolong baca. Yuk. Silakan. Ayat 11. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Oke. Ya, kuncinya di situ, ya. Yaitu dialekto glosolalia, artinya bahasa lain, bahasa yang dimengerti
oleh manusia, bahasa yang berlaku dan ada pada saat itu. Isinya apa? Dialognya itu adalah memberitakan perkara-perkara besar itu, Injil Kristus yang baru saja mati dan bangkit diberitakan. Karena untuk itulah memang untuk tujuan pencurahan Roh Kudus, yaitu misi pemberitaan Injil. Ya, pemberitaan Injil. Oke. Nah, ini sampai di sini dulu yang pertama ya, dipahami dulu situ ya. Jadi itu bahasa yang dimengerti. Bahasa yang dimengerti oleh manusia. Dan itu terjadi hanya satu kali. Itu terjadi hanya satu kali. Setelah itu nggak pernah terjadi lagi. Ya, tidak itu pernah terjadi lagi. Oke. Nah, tapi untuk menerima Roh Kudus masih beberapa di ayat kisah para rasul masih ada. Menerima Roh Kudus. Saya sudah sampaikan di materi sebelumnya ya. Oke. Nah, sekarang kita kembali kepada yang tadi Korintus. Menurut kitab Korintus. Di antara dikatakan di antara talenta itu tadi bukan talenta, karunia itu ada salah satu karunia itu adalah disebut dengan bahasa roh. Bahasa roh. Nah, kalau bahasa roh di situ, perhatikan bahasa roh, itu yang disebut dengan bahasa. Bahasa yang dikaruniakan oleh Tuhan kepada seseorang, bukan kepada setiap orang, itu salah satu karunia. Yang itu mengerti siapa? Dirinya sendiri. Dia hanya mengerti dirinya sendiri. Kecuali ada yang dapat menafsirkannya. Maka dikarenakan di situ ada yang menafsirkannya. Oke, jadi tidak dimengerti orang lain. Makanya ketika ada seorang bahasa roh, misalnya istri saya berbahasa roh di samping saya nggak ngerti. Nggak ngerti tuh. Yang ngerti siapa? Dirinya sendiri dengan Tuhan. Kecuali dia tafsirkan, beritahu kepada saya. Atau ada yang lain yang diberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Baru saya mengerti. Oke, ya. Nah, ini kita tidak mengerti orang lain. Hanya dia sendiri yang mengerti. Kalau ada bahasa roh yang kita mengerti, nah, saya katakan itu kemungkinan bahasa roh palsu. Ya kan bahasanya kok sama gitu ya. Ya, kata-katanya sama persis gitu kan. Nah itu. Karena itu satu karunia yang Tuhan berikan. Oke, nah ini beda. Bahasa lain di kisah para rasul dengan bahasa roh di kitab Korintus itu karunia. Ya, karunia. Ya, salah satu karunia yang Tuhan berikan kepada siapa yang Tuhan kehendaki. Maka perbedaan kita perhatikan nanti ada karunia dan disebut dengan karunia untuk kepentingan pelayanan pribadi dan kepentingan pembangunan tubuh Kristus. Kalau kepentingan Kristus itu disebut dengan karisma. Karisma itu untuk pembangunan tubuh Kristus. Oke, nah ini penting untuk kita perhatikan bersama-sama. Nah, silakan kalau mau menerima apa yang saya arahkan jelaskan silakan. Tapi itu ayat Alkitab sangat jelas di situ ya, sangat jelas. Ya. Terima kasih Pak buat pemahaman baru. Saya mau hanya bertanya sedikit Pak. Silakan Pak. Mengenai peristiwa terjadi di kamar hotel Yerusalem di kisah 2 ya. Ya memang di Korintus tadi ada karunia-karunia Roh Kudus yang menjadi pertanyaan, murid-murid menerima kepenuhan Roh Kudus, lalu seperti yang sudah dijelaskan Bapak, mereka berbahasa dengan bermacam-macam bahasa yang dipakai oleh orang-orang yang ada dalam kumpulan itu. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah ini bahasa atau murid-murid bisa berbahasa itu, apakah ini adalah sebuah karunia daripada Roh Kudus yang bukti? Apakah itu salah satu karunia yang terjadi, yang ada seperti yang dikatakan dalam Korintus ada 9 karunia. Salah satu mungkin saja apakah itu bisa dikategorikan itu karunia hikmat. Ya, karena kalau di Roh Kudus dikatakan itu karunia ada karunia berbahasa roh yang tidak bisa dimengerti oleh manusia, hanya manusia dengan Allah. Nah, sekarang kan murid-murid waktu itu mereka berbahasa dengan bahasa Arab, Mesopotamia. Apakah itu masuk
dalam salah satu karunia daripada apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam kitab Korintus. Itu saja, Pak. Baik, terima kasih. Nah, ini ada dua hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, di Kisah Rasul tadi sudah jelas bahasa lain itu adalah bahasa yang dimengerti oleh manusia. Kemampuan yang diberikan secara spektakuler terjadi pada saat itu. Setelah itu kan orang-orang Yahudi atau orang yang sudah menerima pencurahan Roh Kudus itu kan nggak pernah lagi berbahasa itu. Kalau kita buat Kisah Rasul ya itu peristiwa hanya satu kali. Yang makanya isi-isinya adalah pemberitaan Injil. Intinya gitu, pemberitaan Injil ya, pemberitaan Injil. Itu satu kemampuan yang sama diberikan oleh Roh Kudus. Suatu karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Tapi kalau itu terjadi hanya satu kali. Terjadi satu kali. Tapi untuk karunia bahasa roh itu kalau ada pun yang menolak gereja atau orang tertentu, saya sepaham dengan itu, masih berulang-ulang, masih ada diberikan sampai hari ini karunia itu kepada orang yang Tuhan kehendak. Makanya di Korintus itu hati-hati, bukan dikatakan kepada tiap-tiap orang, tapi kata tiap-tiap dikaruniakan, ada dikaruniakan berbagai karunia kan. Nah itu, jadi berbeda. Bukan dikatakan bahasa roh dikaruniakan kepada setiap orang percaya, itu yang beda, ya kan? Tapi masih bisa diterima dan itu masih terjadi sampai hari ini. Ya, diterima. Nah, sumber yang sama yaitu Roh Kudus. Di Kisah Rasul sumber yang sama Roh Kudus, ya kan? Di Korintus sumber yang sama Roh Kudus. Ya, Roh Kudus. Lalu di mana perbedaannya? Kalau tadi terjadi hanya satu kali, isi utamanya adalah pemberitaan Injil dengan bahasa-bahasa yang dimengerti oleh orang lain, ya bangsa lain, supaya Injil diberitakan. Karena kan Kisah Rasul 1 ayat 8 harus sampai ke ujung bumi, ya kan? Nah, ke ujung bumi. Nah, jadi di situ ada paling dekat Yerusalem dan juga ada beberapa negara lain yang datang pada peristiwa itu. Supaya mereka dengar Injil, mereka sampaikan. Makanya zamannya setelah pencerahan Roh Kudus ke Arab itu sudah sampai Injil belum? Sudah, ya kan gitu. Dan negara-negara lain, ya kan? Nah itu. Sementara Kisah di Korintus tadi itu sifatnya adalah individu masih terulang, masih terjadi, masih menerima sudah yang kehendak Tuhan, tapi nggak bisa dipelajari, tidak bisa ditiru, ya kan? Dia bisa ditiru, tapi masih ada. Gitu, masih ada. Ya, ini seperti itu kira-kira Pak. Kita lihat perbedaannya ya. Ya sama-sama. Jadi Pak begini. Maaf Pak, sedikit lagi ya. Jadi peristiwa murid-murid mempergunakan dan dikaruniakan berbahasa dengan bahasa-bahasa lain yang selama ini mereka tidak pernah pelajari, tapi karena kepentingan Injil, mereka bisa berbahasa dengan bermacam bahasa orang-orang yang hadir waktu itu. Nah, tadi Bapak bilang kalau tidak salah cuma sekali ya, karena untuk kepentingan pemberitaan Injil. Saya memang pahami itu karena saya juga pernah melihat peristiwa seperti itu waktu kami di pendidikan sekolah Alkitab. Ya, ada orang kawan kita yang memang tidak pernah mengenyam pendidikan bahasa Inggris, ya. Tiba-tiba saat dia berdoa, tiba-tiba dia berdoa dan berbicara dengan bahasa Inggris. Tapi setelah selesai doa ini, selesai kami acara itu, orangnya kembali nggak ngerti lagi bahasa Inggrisnya. Jadi ini hanya pemberian pada saat itu juga ya, Pak. Ya mungkin sama dengan peristiwa terjadi di peristiwa murid-murid dipenuhi dengan roh dan mereka dikaruniakan untuk bisa berbahasa dengan bahasa-bahasa lain. Ya. Jadi itu tidak termasuk karunia ya yang ada di Kisah Rasul di dalam Korintus tentang 9 karunia. Kira-kira begitu Pak. Ya, oke. Jadi kalau misinya misi penginjilan, Tuhan bisa saja pakai seseorangnya demi Injil karena Tuhan mau orang mendengarkan pada saat itu supaya Injil diberitakan dengan bahasa itu. Akan bisa Pak, peristiwa dalam kasus tertentu. Tapi kalau tadi Kisah Para Rasul itu kan berbagai bahasa ya, berbagai bahasa. Kalau ini kan dia hanya mungkin satu bahasa dan mungkin juga ada bahasa yang berbeda yang lain. Ya Tuhan masih bisa berkarya demi Injil, ya demi Injil, ya.
Tuhan bisa melakukan apa saja. Karena itu adalah sumbernya adalah kemampuan atau karisma yang diberikan oleh Roh Kudus kepada seseorang. Ya? Nah itu Pak ya. Cuma tadi dia sama dengan kualitas. Oke, terima kasih. Karunia kesembuhan. Karunia kesembuhan itu kan setiap kita bisa berdoa untuk terjadi kesembuhan. Tapi berbeda dengan mereka yang benar-benar punya karunia kesembuhan. Karunia kesembuhan itu tidak bisa dipelajari. Ya, tidak bisa dicontoh. Ya kan? Nah, itu hanya mereka yang bisa bahasa karunia kesembuhan, ya bersyukur dia punya itu. Kita punya kekuatan yang lain, karunia pengajaran kah? Ya kan? Ya, karunia mengembalakan kah? Kan gitu ya. Itu nggak bisa dipelajari. Sama dengan bahasa roh tidak bisa dipelajari. Ya, tidak bisa dipelajari itu. Ya, kalau bahasa kita mau mampu bahasa Inggris, ya boleh kita pelajari. Bahasa yang lain boleh kita pelajari. Tapi kalau bahasa roh tidak bisa dipelajari. Ya Pak ya. Ya saya tadi sampaikan itu saya setuju tuh Pak. Ya bisa Tuhan berikan kemampuan kepada orang. Ya. Oke, asal demi Injil. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ada lagi? Ada? Saya Pak. Ya, Rinda Pak. Elfrida Pak. Rinda Pak. Elfrida, silakan Elfrida. Oh, Rinda. Ini seperti kesambungan dari pertanyaan Bapak tadi ya. Di kitab Matius 7 ayat 21 kan Pak dikatakan di situ bahwa murid-murid sudah bernubuat, sudah mengusir setan, menyembuhkan orang sakit ya kan Pak. Terus Tuhan Yesus bilang, "Enyahlah daripada aku tidak mengenal kamu," katakan, dibilang begitu. Kenapa Tuhan katakan begitu ya Pak? Padahal kan murid-murid sudah penuh Roh Kudus lah dikatakan kan Pak. Orang sudah mengadakan mukjizat, sudah menyembuhkan orang. Hal itu kan bukan orang, Pak. Kalau bukan karena Roh Kudus, seseorang bukan bisa menyembuhkan orang yang sakit, Pak. Nah. Yang dimaksudnya bagaimana ya, Pak? Oke, nanti Frida baca, lihat konteksnya semua itu ya. Ini Yesus pada saat itu berbicara kepada siapa? Itu bukan kepada murid ataupun rasul ya yang sudah dipilihnya. Ya, tapi itu berbicara kepada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Ya, mengadakan mujizat, setan pun bisa melakukan mujizat dengan menyamar seperti malaikat terang. Perhatikan nanti ya. Nah, itu awalnya berdialog. Jadi itu bukan berbicara kepada hamba Tuhan ataupun rasul pada saat itu. Tidak. Nah, jadi nanti itu ada pelajaran tersendiri. Maksudnya di situ adalah ya ada materi saya itu, ada materi saya sampaikan. Itu bukan berbicara dalam konteks orang yang sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Bukan, tapi ini mau meluruskan pengajaran ahli Taurat orang Farisi pada saat itu. Sebenarnya mereka sepertinya di dalam Tuhan. Sepertinya di dalam Tuhan, tapi sebenarnya mereka tidak berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, tidak hidup dalam kehendak Tuhan. Nah, mereka sama, sepertinya sama, tetapi bukan, tidak sama. Ya, ngerti ya? Mereka melakukan mujizat demi namamu. Nah, sekarang banyak juga sampai hari ini yang mengadakan banyak peristiwa-peristiwa mujizat dengan menggunakan nama Yesus. Banyak kan? Ya, banyak. Ya, kepalsuan banyak. Setan bisa pakai nggak hebat setan bisa, setan nggak berikan kesembuhan bisa. Nah, nanti akan saya jelaskan secara khusus. Tapi itu konteks itu bukan konteks untuk orang rasul pertama. Dalam konteks itu bukan untuk rasul atau murid-murid yang sudah dipilih. Oke. Yang kedua bukan untuk konteks kita hamba-hamba Tuhan yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, lalu kita sudah melayani. Tidak. Yang itu ya bukan. Yang itu konteksnya itu. Ya, itu adalah orang yang tadinya sepertinya menyerupai, sepertinya menyamai. Yang menyamai rasul, menyamai hamba Tuhan, tapi sesungguhnya mereka bukan. Ya, bukan. Ya itu Elfrida ya. Nanti coba dibuka di YouTube saya, seperti saya sudah jelaskan itu. Sudah jelaskan itu. Siapa mereka itu? Oke. Ya. Oke, bisa diterima apa? Bisa didengar? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Maaf, Pak. Masih bisa, Pak? Silakan Pak Sam, silakan.
Ini Pak, mengenai yang ditanyakan tadi Silakan Pak, silakan. oleh siapa tadi? Tidak, ya. Tentang pernyataan Yesus bahwa bukan semua orang berseru amat. Jadi mereka mengutarakan alasan kami ya mengajar demi namamu. Ini kan konteksnya Yesus yang bicara. Kami mengusir setan demi namamu. Ya, memang saya percaya, saya juga setuju dengan Bapak bahwa konteks itu memang ditujukan kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tetapi mungkin saja segala sesuatu apa yang disampaikan oleh firman Allah pasti ada manfaatnya. Bukan saja manfaatnya ditujukan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Tapi mungkin saja itu merupakan sebuah warning bagi kita, ya para pendeta, untuk lebih waspada, untuk lebih bersungguh-sungguh kita dalam melayani Tuhan. Sebab memang kan pada buktinya, nggak salah kalau memang Tuhan berkata begini, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Ya contohnya saja kan, ada berapa banyak yang mengklaim dulu mempendetakan banyak pendeta, ya, tetapi pada akhirnya tentang Kristus. Jadi bisa saja saya, kalau dalam prinsip saya bisa saja itu terjadi ini pada akhir zaman ini, tapi bagi kita yang ya keyakinan saya sih ini tidak akan berlaku bagi kita. Cuma bagi saya itu cukuplah sebuah peringatan, sebuah warning bagi kita untuk terus waspada, lebih setia lagi dalam melayani Tuhan. Saya rasa begitu pandangan saya, Pak. Baik, saya setuju Pak. Jadi setiap firman Tuhan itu tentunya ada aplikasinya dalam kehidupan kita. Ya kan? Itu penerapannya apa? Ya supaya kita semakin waspada di dalam menjalani kehidupan dan pelayanan kita, jangan sampai ikut seperti orang-orang Yahudi yang ditegur oleh Tuhan. Kelihatannya kan memang berseru nggak mereka kepada nama Tuhan? Berseru, ya kan? Pertanyaan, berseru kepada Tuhan yang mana? Ya kan gitu ya. Ketika mereka berseru, kata kuncinya kan kata kehendak. Tidak semua orang berseru melakukan kehendak Tuhan. Ya kan? Ya, berseru atas nama Tuhan belum tentu melakukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa? Kehendak Tuhan bagi orang Yahudi, orang Farisi pada saat itu, mereka harus percaya menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, sebagai Mesias dalam kehidupan mereka. Tapi kenyataannya kan mereka tolak tuh. Ya kan? Mereka tolak, gitu kan? Nah, ada di antara mereka akhirnya menggunakan seperti zamannya Paulus pun menggunakan nama Yesus. Tapi untuk apa? Kepentingan diri sendiri. Ya kan, kepentingan diri sendiri, kehormatan diri sendiri, bukan lagi untuk kepentingan Tuhan. Tapi sekalipun demikian, orang yang mendengarkannya ada juga terberkati. Gitu. Makanya Paulus bilang, Injil diberitakan dengan cara apapun, ketika itu Injil yang asli pasti berdampak. Akan gitu ya. Mungkin orang menyampaikannya bukan dari bagian dari Injil, bukan dari bagian dari keselamatan, tapi dia beritakan. Kenapa? Bisa saja karena profesionalisme. Sekarang ini jangan sampai hamba Tuhan, kita menjadi hamba Tuhan karena profesi. Saya tidak setuju hamba Tuhan itu profesi. Hamba Tuhan itu adalah panggilan dan pilihan. Kalau profesi, ini yang berbahaya. Ya, profesi hukum boleh, profesi sosiolog boleh, profesi psikolog boleh, kedokteran boleh. Ya kan? Tapi kalau untuk jadi hamba Tuhan, itu bukan profesi. Ini yang berbahaya nanti. Makanya suatu saat akan dia tinggalkan, kalau itu hamba Tuhan dianggap profesi, suatu saat akan tinggalkan pelayanan. Tadi seperti Pak Sen sampaikan tadi kan, ya, mencetak hamba-hamba Tuhan banyak, produksi persiapkan, tapi dia sendiri tinggalkan kan gitu ya. Kenapa dia nggak profesi? Ya itu, ya bisa terjadi itu. Ya, nah ini saya setuju Pak. Jadi kita supaya warning buat kita, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, supaya kita mempersiapkan diri, ya totalitas hidup kita sungguh-sungguh
bekerja melayani Tuhan, mengabdi kepadanya, menghambakan diri kepadanya, bukan kepada dunia, bukan kebutuhan karena pemuasan diri kita sendiri, bukan. Ya Pak ya? Oke. Baik, terima kasih Pak sudah ditambahkan. Oke, karena waktu kita sudah dilewat ini, sudah melebihi, sudah 8:30. Oke, sampaikan di akhir dari pertemuan ini nanti soal ujiannya saya akan kirim. Lalu dikerjakan bebas di rumah. Karena saya akan membuat seluruh mata kuliah yang sudah saya ajarkan dari awal sampai terakhir itu menjadi satu evaluasi ya. Evaluasi dan sekaligus juga menjadi untuk ujian ya.